Target down. We're gonna be too late. I was 15. Time 1.6 seconds. Halo Sobat YSK, kali ini kita akan membawakan sebuah alur cerita film Sniper yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan aksi seorang sniper angkatan militer melawan seorang sniper bayaran yang disewa oleh gembong narkoba. Dan ini dia alur cerita film Sniper Ultimate Kill. Opening movie diawali di sebuah pemakaman. Di sana seorang sniper bernama Brandon bersama atasannya yang bernama Miller menghadiri sebuah pemakaman salah satu sniper terbaik pada saat itu. Namanya Worthington. Ia telah melakukan 68 misi dengan sukses, sedangkan Brandon baru menjalankan 63 misi. Hidup Worthington sangat tertekan. Ia selalu terbayang-bayang akibat pembunuhan yang ia lakukan di setiap misinya, yang akhirnya ia membunuh diri dengan cara menembak kepalanya. Brandon bercerita kepada atasannya kalau ia takut menderita hal yang sama seperti Worthington, yang kemudian Brandon langsung diberikan sebuah tugas untuk menangkap seorang gembong narkoba di Bogota, Kolombia. Sesampainya di markas kepolisian, Brandon disambut oleh seorang pria bernama Santiago Calderon. Ia ditugaskan menjadi pengamat untuk Brandon. Di ruang rapat, Brandon bertemu seorang pak tua. Ia adalah sersan ahli senjata, pemimpin misi penangkapan gembong narkoba, yang tak lain adalah bapaknya Brandon. Kemudian Kapten Hector Garza, pemimpin tim lokal Kolombia, memberitahukan misi yang akan dilakukan oleh Brandon, yaitu menangkap seorang bernama Jesus Morales. Ia adalah pemimpin kartel narkoba di Kolombia. Tiap malam ia tak pernah tidur di tempat yang sama. Anak buahnya tersebut di penjuru kota, yang mana sangat sulit untuk melacak keberadaannya. Dan sudah 10 tahun ini Morales sama sekali tak terlihat. Namun 3 bulan belakangan ini Morales mulai menampakkan dirinya. Ia menyewa seorang sniper pro untuk membunuh para saingannya, yang mana sniper tersebut menembak dari jarak yang sangat jauh, yang mustahil dilakukan oleh siapapun, termasuk prajurit militer. Tugas Brandon adalah untuk membackup timnya dari kejauhan, dan tiba-tiba saja datang seorang wanita bernama Kit Estrada yang langsung merubah operasi yang seharusnya dilakukan lusa. Ia ubah menjadi esok hari. Di sini Brandon sempat memprotes karena ia belum mempersiapkan untuk menganalisis daerah tersebut. Namun dikarenakan wanita itu adalah atasannya, semua orang yang berada di ruangan itu pun mengikutinya. Operasi penangkapan pun dimulai. Brandon bersama Santiago yang memakai gili dari airdrop masuk ke dalam hutan duluan. Mereka mencari posisi strategis, kemudian melakukan pemantauan dari kejauhan. Sementara Kapten Garza bersama Estrada yang datang belakangan mulai memasuki hutan untuk mendekati rumah sasaran. Di tengah perjalanan, Brandon memberitahukan Estrada bahwa dari pemantauannya ia tidak melihat satupun pergerakan. Namun Estrada terus bersikeras untuk melanjutkan operasinya masuk ke dalam rumah. I'm not doing that.
southernmost ridge line. We should be bagging one of the biggest targets we have. Couple of trucks. Maybe, maybe not. Still, you go to the party, it's too late to abort. Part of the farmhouse. Standing by. This is Mustang. Over. In the sky, not seeing anyone outside the thermal. This is southernmost ridge. What about the other 60 degrees? This is Alpha 2. Okay. Can we proceed? Copy that. EA has Ingress in 200. Give me the final grade. Thank you, hot. cleared hot. Alpha Team 2. Nothing on glass. See anything? Bersama pasukannya, mereka pun memasuki rumah tersebut. Dan ketika para prajurit masuk ke dalam rumah, seketika terjadilah ledakan bom yang sangat besar. Dari kejauhan, sniper musuh menembak Kapten Garza persis pada kakinya. Hal itu mengakibatkan Kapten Garza rebahan di rerumputan. Ekstrada yang melihat hal itu pun langsung mencoba menolongnya. Namun lagi-lagi sniper musuh menembaknya. Wajah sang Kapten Garza pun langsung hancur seketika. Akhirnya Brandon mengetahui posisi sniper musuh berada. Dari jarak 700 meteran, Brandon menembakkan pelurunya. Pelurunya meleset dan sniper musuh pun kabur begitu saja. Lanjut di tempat ruang meeting. Di sana Brandon bilang kalau target sasaran sniper musuh adalah Ekstrada. Namun ia beruntung karena terhalang oleh kepalanya Kapten Garza. Bapaknya juga bilang kalau operasi kemarin itu adalah perangkap. Ada seorang mata-mata di kepolisian dan sniper yang menembak Kapten Garza seperti pakai chip. Kemudian seorang agen khusus kepolisian bernama John Simpson menyuruh Ekstrada untuk menghentikan misinya karena sudah memakan 8 korban dan sangat berbahaya jika dilanjutkan. Namun di situ Brandon meminta waktu selama 48 jam untuk melacak keberadaannya Morales. Bapaknya pun menyetujuinya. Akan tetapi jika tidak berhasil, maka Brandon akan dipulangkan ke Amerika. Kemudian Brandon bersama Ekstrada dibawa ke sebuah rumah yang katanya aman. Akan tetapi menurut Brandon rumah ini sangat berbahaya karena sniper musuh bisa menembak rumah ini dari berbagai posisi dari kejauhan. Dari situ Brandon menyuruh Tiago untuk memantau semua rumah di daerah itu. Malam harinya Brandon memberitahukan kepada Ekstrada kalau tembakan yang dilakukan sniper kemarin sangatlah mustahil karena pelurunya menikung pada sebuah traktor dan mengikuti Ekstrada. Ekstrada yang mendengarnya malah marah-marah. Ia tak peduli dengan sniper tersebut. Yang ia pedulikan adalah menangkap si Morales. Lalu Brandon bilang kalau pemikiran sempitnya akan menyebabkan banyak orang yang akan tewas lagi. Ekstrada pun langsung pergi meninggalkan rumah. Ia mendatangi seorang bapak bernama Carlos dan minum bersamanya. Di sana Ekstrada minta diberitahukan info keberadaan Morales. Carlos pun memberitahukan kalau mau mencari keberadaan Morales, Ekstrada harus mencari seorang pria bernama El Diablo, yang bukan lain ia adalah seorang sniper yang menggunakan cheat kemarin.
kembali ke tempat Brandon. Di sana Santiago yang memantau keadaan dari siang melihat sesuatu yang mencurigakan. Dan benar saja, saat Brandon mengeker dengan skop 8 kalinya, ia melihat sebuah laser pengintai yang ternyata laser itu terpancar dari tempat Diablo berada. Dengan cepat Diablo yang menggunakan cheat mengelok Brandon, namun dari jarak 1700 meter Brandon lebih dulu menembakkan AWM-nya. Diablo pun berhasil menghindar dari tembakan Brandon. Lalu dengan cepat ia membalas menembak dengan pelurunya yang bisa mengikuti target sasaran. Dengan cepat Brandon menghindari tembakan tersebut. Kemudian ia tidak bergerak agar Diablo mengira kalau dirinya telah tewas. Keesokan harinya, peluru yang ditembakkan Diablo diidentifikasi. Miller memberitahukan kalau ini adalah peluru pintar berpemandu laser. Peluru tersebut dapat menyesuaikan posisi 30 kali per detik. Peluru itu dikembangkan secara rahasia oleh organisasi militer bernama DARPA. Dan jika dia belum menggunakannya, berarti ada orang dalam yang menyelundupkan peluru tersebut. Berpindah ke istananya Morales, ia didatangi oleh Diablo yang meminta bayaran atas kematian Brandon. Namun tetapi Morales tidak mau membayar karena ia tahu kalau Brandon belum mati. Sementara Brandon bersama Estrada berpindah ke rumah yang lebih aman. Di tengah perjalanan Estrada ditelepon oleh Carlos. Ia diberitahu kalau Diablo mempunyai seorang kekasih bernama Maria dan diberitahukan alamat lewat pesan telepon. Estrada juga marah kepada Brandon. Ia menganggap kalau Brandon lebih penting Diablo karena ia mempunyai peluru yang lebih baik dari Brandon. Dan tiba-tiba saja sebuah truk dengan kecepatan yang sangat kencang menabrak mobil yang ditumpangi oleh Brandon dan Estrada. Dari truk tersebut turun para anak buah Morales yang kemudian menembakkan senjatanya. Sementara Estrada pergi sendirian. Yang anehnya ternyata ia mendatangi rumah Maria di sana. Estrada yang datang sendirian dikeroyok oleh para anak jalanan yang menjadi anak buah Morales. Si te queda carnecita en ese cuerpo. Tiba-tiba Brandon datang mengesut satu persatu para anak jalanan tersebut hingga beberapa darinya kabur. Kemudian Estrada mengambil sebuah kalung yang dipakai oleh Maria. Dari kalung tersebut ia mendapat foto Diablo. Lalu Brandon menelpon bapaknya. Brandon mengirimkan gambar foto El Diablo dan meminta tolong untuk mengidentifikasinya. Brandon juga bilang kalau ada orang dalam yang memberitahukan keberadaannya. Untuk beberapa hari ke depan ia akan bersembunyi dulu. Kemudian Estrada mengajak Brandon untuk bersembunyi di kediaman Carlos. Di sana Brandon meminta informasi orang-orang bawahannya Morales. That's everyone. Dari informasi tersebut, Brandon menghasut 3 orang anak buah pentingnya Morales. Dari 3 headshot yang ia lakukannya, Brandon menderita tekanan batin. Takut kejadian seperti seniornya Washington yang bunuh diri akibat stres karena membunuh banyak orang. This kill list is starting to get out of hand. Berpindah ke persembunyian Diablo, Morales yang mengetahui kalau 3 orang anak buahnya tewas meminta Diablo untuk membunuh Brandon dan Estrada. Ia memberikan DP sebesar $500.000 dan jika Diablo berhasil menewaskan Brandon dan Estrada,
ia akan diberikan tambahan $5.000 lagi. Dari situ Diablo membayar seorang anak jalanan yang juga salah satu anak buahnya untuk mendapatkan informasi keberadaan Brandon dan Estrada. Ada anak jalanan itu pun memberitahukan kalau Brandon dan Estrada dibantu oleh seorang pria bernama Carlos. Estrada mendapatkan SMS dari Carlos untuk menemuinya di depan gereja pada jam 10 malam. Namun ketika Estrada balik menelponnya, Carlos tidak mengangkat telepon tersebut. Estrada dan Brandon pun merasakan ada yang tak beres. Mereka mencari sebuah lokasi aman untuk memantau keadaan di luar. Dan benar saja, terlihat beberapa anak jalanan turun dari mobil truk. Mereka menggantung Carlos di sebuah pohon. Estrada yang melihat hal itu pun langsung nafsu keluar untuk menyelamatkan Carlos. Namun Brandon menahannya karena ia tahu kalau itu adalah jebakan. Brandon pun langsung mengambil tindakan untuk menyelamatkan Carlos dengan menembak tali yang menggantung Carlos. Tembakan pertama agak meleset dan kemudian Brandon berusaha menembaknya lagi, yang kemudian Carlos berhasil jatuh dari tali yang mengikat di lehernya. Diablo yang merasa kesal karena tak bisa menghasut Brandon, akhirnya ia menembak Carlos hingga tewas. Keesokan harinya, Brandon bersama Estrada yang sedang berduka atas kepergian Carlos melihat salah seorang anak buah Morales. Brandon pun langsung mengejarnya. Di situ Brandon meminta lokasi persembunyian Morales dan menjanjikan akan melindungi anak jalanan tersebut. Tell us where he's hiding. Tak lama kemudian, Morales pun digerebek di sebuah hotel. Dan Samson mengatakan kalau Morales akan dibawa untuk sidang di pengadilan federal. Brandon yang mendengarnya mengetahui kalau Diablo tidak akan membiarkan Morales hidup karena ia mengetahui semua rahasia kejahatan. Lanjut di Bandara Internasional Miami, dengan mudahnya Diablo berhasil melewati pemeriksaan paspor. Diablo pun langsung mengambil sebuah mobil yang di bagasinya sudah dipersiapkan sebuah senjata yang sangat canggih. Sementara Morales baru saja tiba di Bandara Miami, Brandon bersama yang lainnya menyusun sebuah rencana untuk menangkap Diablo dan meloloskan Morales sampai ke tempat sidang. Kemudian Brandon diberikan peluru canggih teknologi terbaru oleh Miller, yang mana peluru itu bisa meledak persis di dekat sasaran. Rencana pun dijalankan. Kepala Morales ditutup menggunakan kain hitam. Ia dimasukkan ke dalam mobil yang nantinya mobil itu akan berjalan konvoi dengan mobil lainnya. Sementara Brandon bersiap-siap di sebuah tempat untuk melakukan pengintaian. Di sana Brandon memberitahukan kepada Samson kalau sebenarnya mobil yang konvoi adalah sebuah umpan, sedangkan Morales diangkut menggunakan sebuah mobil box. Dari tempatnya Diablo mendapatkan sebuah pesan dan bersiap-siap meledakkan sasarannya. Para anak jalanan yang menjadi anak buah Morales juga bersiap-siap. Sign of El Diablo. Di jalanan tak ketinggalan Brandon dan bersama Miller juga bersiap-siap memantau dari atap gedung dan mencari keberadaan lokasi Diablo. Tak disangka mobil konvoi yang menjadi umpan berhasil lewat dengan sangat aman, yang sepertinya para penjahat sudah mengetahui kalau Morales sedang berada di sebuah mobil box. Dan ketika mobil box yang berisikan Morales lewat, Diablo yang melihatnya langsung menembakkan AWM-nya yang berisikan peluru peledak. Ketika mobil box itu pun meledak,
Para anak jalanan satu persatu ditembaki oleh Miller, sementara Brandon dan masih mencari lokasi persembunyian Diablo. Dan akhirnya Brandon berhasil mendapatkan lokasi persembunyian Diablo. Ia diminta Exstrada untuk mengukurnya. Dikarenakan jarak yang sangat jauh, Exstrada tidak dapat melihatnya dengan jelas. Namun tak masalah untuk Brandon. Dengan teknologi peluru barunya, ia pun langsung menembaknya. Seketika kepala Diablo pun meledak. Dan yang ternyata mobil box tersebut dijalankan secara otomatis. Sedangkan Morales berada di mobil hitam yang sedang konvoi menuju tempat sidang, yang mana Brandon bersama yang lainnya sudah mengetahui kalau mata-mata di dalam agen keamanan nasional adalah si Samson. Samson pun ditangkap dan cerita pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Salam Sobat Yeska.